Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang senter ini ya, Mate Mencho MT35 mini. Tapi pada video kali ini saya tidak akan mengulas tuntas tentang senter ini. Saya hanya akan mereview singkat saja, karena saya yakin sudah banyak yang mereview senter ini, mereview spesifikasinya, sorotnya, dan lain sebagainya. Di video kali ini saya hanya akan fokus melihat detail dari spare partnya, dari konstruksinya. Intinya nanti senter ini akan saya bongkar total. Dan sebelum saya bongkar, ini akan saya pastikan dulu, ini senter ini kalau tanpa baterai nggak terlalu berat, menurut saya nggak terlalu berat. Ya masih bisa ditoleransi lah beratnya. Oke, akan saya timbang dulu kira-kira beratnya berapa. Berat tanpa baterai 313. Ini tanpa baterai ya. Tanpa baterai. Oh, naik lagi. Tadi 313, sekarang 314. Kalau ditambah dengan baterai, karena saya baterai 26650 nya nggak punya, ini akan saya coba dengan baterai ini ya, 21700. Dengan baterai 383 gram. Ya nggak terlalu berat sih. Ini akan saya coba bandingkan dengan Wurkos TD01. Ini sudah terpasang baterai ya. Oke. Wurkos TD01 beratnya 264. Ini dengan baterai masih lebih ringan dari ini tanpa baterai. Ya maklum lah, dari segi ukuran pun selisihnya juga lumayan. Kelihatan apa ya, selisihnya lumayan lah. Ini yang tadinya sebelum kedatangan senter ini, senter saya yang Wurkos TD01 ini sudah kelihatan besar, karena hanya saya bandingkan dengan ini sudah kelihatan besar. Tapi setelah kedatangan ini MT35 ini terasa kecil ya, karena memang bodi dari Mate Mencho MT35 ini bosor. Oke, berat tadi sudah. Sekarang akan saya tes kira-kira ini outputnya berapa ampere. Karena ini agak luduh ya di sini ya. Ini akan saya ganjal dulu. Saya ganjal menggunakan potongan selang. Nggak perlu pas, yang penting agak tebal lah. Oke, ini saya masukkan. Ini yang pasti pas di tengah dulu. Akan saya siapkan dulu multitesternya. Ini multimeternya yang biasa saya pakai untuk mengecek kira-kira ini berapa ampere. Karena kalau menurut spesifikasi dia 2400 lumen dan mampu melontarkan cahaya di 800-an meter, tepatnya segini. Sebentar, menurut spesifikasi dia 2400 lumen, 190.000 candela, dan mampu melontarkan cahaya 875 meter. Oke, sekarang akan saya tes kira-kira outputnya berapa ampere. Oh ya, senter ini menggunakan LED XHP50 ya, XHP50.2. Nah, ini spesifikasinya, ini XHP50.2 6500 Kelvin. Oke, saya tes dulu. Ini sudah tersetting, multitesternya sudah tersetting. Oke, langsung aja. Posisinya di sini. Nah, ini udah terkonek ya. Tandanya ini sudah menyala. Nah, ini yang paling redup
tidak terbaca karena ini mode ramping. Jadi nanti akan saya gaspol dari yang paling redup ini sampai ke yang paling terang, yaitu mode high, lalu saya loncatkan ke turbo. Untuk yang paling redup dia tidak terbaca. Terus untuk ini yang paling terang dia 4,35, 36, 37, 389, 4,4 ampere lah. Terus kalau di turbonya 9, anggap aja 9,1 ampere gitu ya. Ini kaki saya udah agak terasa hangat karena tersorot oleh lampunya ini. Terus saya kembalikan lagi ke mode high. Mode high-nya segini 4,4 ampere. Oke, jadi kekuatan dari drivernya ini maksimal 9,1 ampere. Ini saya menggunakan baterai Fabcell 21700. Tadi sebelum saya pakai ini udah saya cas penuh. Oke, langsung saja ke topik awal, yaitu pembongkaran. Untuk bagian tutup belakang ini nggak akan saya ngapa-apain karena saya nggak tahu ini caranya melepas membongkarnya ini bagaimana. Ini nggak akan saya apa-apain. Terus ini selongsong bodinya. Nah, selongsong bodinya lumayan ya. Terus ini bagian kepalanya. Nah, ini reflektornya. Ini reflektornya modelnya seperti ini ya. Jadi tidak lurus bablas dari ini ke sini, tidak lurus, tapi ada kayak semacam terondakan atau apalah namanya itu. Pokoknya ini ngetrap gitu deh. Padahal dalamnya sini halus. Nah, mungkin didesain seperti ini ada tujuannya. Yang pasti bentuknya seperti ini, dan untuk lubang di reflektor bagian bawahnya ini lebar sekali. Akan saya ukur dulu kira-kira lubangnya itu ukurannya berapa. Untuk ukuran lubangnya (16,85). Terus ini gasketnya modelnya tipis sekali dan kayak piring, modelnya kayak piring yang tengahnya dibolongi. Nah, untuk cekungan reflektornya seperti ini, dalamnya tetap halus walaupun bodi luarnya ini ada jendolan. Terus ini lensa kacanya ya, ini nggak akan saya buka ya karena saya takut kotor. Yang aneh gasketnya ini loh, kok kenapa modelnya seperti ini, nggak ditebelin sedikit atau bagaimana gitu. Jadi saat gasket ini nempel di sini, ini dia tidak bisa ngepas, masih ada oblak karena antara lebar bagian sini di reflektor bagian bawah ini lebarnya tidak sama dengan yang di reflektor di pinggirannya sini. Jadi memang kalau pas dipasang itu, kemarin sempat tak coba pas awal-awal baru datang, cahayanya kurang fokus, kurang gimana ya, intinya titik spot di tengahnya itu nggak bisa benar-benar pas di tengah. Terus saya geser sedikit-sedikit ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan titik spot baru bisa. Terus ini nanti rencananya akan saya perbaiki, mau saya bikinkan entah dari apa. Yang pasti saya bikinkan supaya pas di sini. Oke, ini bagian reflektornya. Terus ini kacanya ya, kaca lensanya. Oh ya, ini o-ring kaca lensanya. Ini modelnya o-ring silikon ya, bukan karet hitam seperti yang kebanyakan dipakai untuk senter. Kan rata-rata senter itu o-ringnya hitam, atau kalau yang dipakai di Taflet atau sejenisnya itu ada yang merah, ada yang hijau. Kalau ini putih, ini silikon. Dari segi kerapatan dia lebih bagus memang dan lebih elastis. Terus ini LED-nya XHP 50.2.
Ini nanti rencananya akan saya ganti dengan SFT40 karena setelah saya coba itu menurut saya cahayanya terlalu menyebar. Jadi apa ya, dengan klaim sorotnya yang sampai 800 meteran tadi, tapi setelah saya coba di jarak yang tertera seperti di manual booknya tadi, nggak sampai. Tadi sudah saya coba itu, cahayanya sorotnya nggak bisa jelas di jarak yang seperti tertera di manual booknya. Makanya nanti akan saya ganti dengan LED yang datar karena ini LED-nya cembung, ada kubahnya. Ini alat yang untuk membuka ininya. Ini ring pengunci drivernya. Ini dikendori biasa ya, berlawanan arah jarum jam. Karena ini ring pengunci driver menyatu ngedratnya dengan drat yang untuk ini juga. Kalau konvoy kan enggak, konvoy itu drat pengunci drivernya, drat ring pengunci drivernya terpisah dengan drat yang untuk top body. Kalau ini menyatu. Nah, ini ringnya. Terus ini pengganjal atau sekat reflektor, sekat dari drivernya. Jadi letaknya seperti ini. Mungkin sebagai pengaman. Ini bahannya juga teflon, tapi justru ini teflonnya tebal, nggak tipis seperti ini. Oke lah, nggak apa-apa. Terus ini drivernya, itu ada tulisan-tulisan itu, nggak tahu lah itu maksudnya apa. Ini drivernya tinggal tarik aja ya. Oh ya, drivernya ini pernya double. Yang luar itu ukuran spiralnya lebih besar dan yang dalam sedikit lebih kecil. Terus untuk ukuran drivernya sendiri (29,35), ya anggap aja 29 gitulah. Ukuran drivernya 29,35 mili. Terus ini drivernya modelnya numpuk ya. Sebentar. Yang ini adalah untuk ngecasnya. Ini untuk konektor chargernya ini sudah pakai Type-C. Terus ini kabelnya ada banyak sekali. Yang warna hitam putih besar, yang ini kan ada banyak itu kabelnya. Tapi yang besar dua hitam putih ini untuk menuju ke LED-nya, untuk menuju ke sini. Nah, ini LED-nya kan hitam sama putih ya. Kalau di konvoy kan biasanya hitam sama merah. Yang putih itu positifnya, yang merah negatif, yang hitamnya negatif. Terus untuk tombolnya, untuk mekanisme tombol yang ini kabelnya ada 5. Kabelnya ada 5 ini. Nah, seperti ini. Tertulis Mate Minco 19B2. Itu ada tulisannya juga. Yang paling atas kabel 2 itu bat. Terus yang bawahnya SW. Mungkin bat itu baterai, yang SW itu mungkin switch. Terus di bawahnya sini ada tulisan lagi RGV. 3 huruf, urutannya juga sesuai kabel 3 ini. Oke, ini akan saya lepas juga tutup tombolnya ini. Ini agak susah ya, karena cowakan untuk membuka ring pengunci tombol ini ada 3. Ada 3 sisi, bukan dari sini ke sini, tapi membentuk pola segitiga. Jadi nanti agak repot, agak susah. Nah, ini agak licin karena ini ujungnya terlalu lincip. Saya akan coba dengan tang lain, mungkin pakai ini bisa. Bismillah. Agak susah guys. Nah, ini bisa muter sedikit-sedikit lah. Mudah-mudahan nggak lecet. Oke, ini udah bisa muter, mudah-mudahan bisa lepas.
Nah, ini udah terlepas. Nah, ini ring pengunci tombol. Ini nggak tahu ini bahannya apa ini. Kalau dilihat dari warnanya kayak tembaga, cuman nggak tahu entah tembaga. Kalau kuningan jelas bukan ya, tapi biarinlah, mau bahan apa terserah, yang penting aman gitu aja. Terus ini karet tombolnya ini agak transparan, jadi saat baterai terpasang dan terkoneksi itu ini nyala hijau. Terus itu tombolnya, oke, saya keluarkan dulu tombolnya, disogok dari bawah. Nah, oh iya, untuk pemasangan tombol nanti posisinya harus pas ya. Itu kan ada cowakan tuh. Nah, kelihatan ya. Jadi tombolnya itu kan PCB-nya nggak bundar utuh, tapi ada kayak semacam datar yang bagian bawah dan atas ini itu menyesuaikan di tempatnya. Di rumahnya itu kan ada cowakannya memang. Oke, ini akan saya keluarkan dulu. Saya harus hati-hati biar nggak rusak. Nah, ini tombolnya sudah keluar. Nah, ini tombolnya. Terus kanan dan kiri ini adalah LED ya. Ini LED yang bisa nyala hijau dan merah itu, yang menandakan kondisi baterai. Terus ini tombolnya kecil sekali. Oke, seperti ini. Jeruannya seperti ini ya. Kalau ini karet penutupnya nggak akan saya lepas, biarin aja lah seperti ini. Terus itu LED-nya nanti akan saya lepas saat akan saya ganti dengan SFT40. Tapi untuk saat ini biar terpasang dulu. Yang penting ini sudah bisa dianggap terbongkar semua. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini konstruksi dan jeruan dari senter Mataminco M35 mini. Drivernya ya seperti ini, susunannya seperti ini semua. Ya, bisa dibilang konstruksinya nggak rumit lah. Karena saya pernah membongkar senter mereknya nggak terkenal itu, untuk melepas driver itu bingung caranya bagaimana, karena tidak ada ring penguncinya, tidak ada cowakannya, tidak ada tempat untuk nyongkelnya. Itu dulu senter dari Dubai, tapi alhamdulillah akhirnya ya bisa terlepas semua. Dan untuk yang Mataminco ini kebetulan konstruksinya nggak terlalu rumit untuk dipreteli. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk Anda semua. Oke, salam hormat, sampai jumpa.